presiden. Ya, kita tidak perlu menyebut nama presiden yang kita inginkan. Tapi gagasan-gagasan yang ada pada mereka, para calon itu, ya itu perlu kita diskusikan tentang bagaimana pemberantasan kemungkaran yang namanya korupsi ini. Ya, Kak. Siapakah capres yang benar-benar ingin memberantas korupsi? Ya kan. Nah, saya lebih cenderung kepada pribadi yang benar-benar mau mengadakan pemberantasan korupsi dengan menggunakan 3 hal. 1, pembuktian terbalik. Jadi total asetnya si pejabat itu harus diperlihatkan. Iya, betul-betul diperlihatkan. Dan kalau dia sembunyikan harus itu harus disanksi kalau dia sembunyikan, kalau dia punya aset yang disembunyikan. Nah, kedua, kalau ternyata dia tidak bisa membuktikan dengan cara yang benar bahwa ternyata dia mendapatkan harta dengan cara yang benar, ada harta yang diperoleh dengan cara-cara korupsi, maka konsekuensinya harus hukuman mati. Ya, saya setuju kalau ada capres yang hukum mati semua koruptor dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan ada sisa, kasih rata. Iya, negeri kita, Indonesia, adalah sebuah negara yang lahir dengan perjuangan berdarah. Banyak leluhur bangsa ini yang mati, terbantai, terpanggang, dirampok, diperkosa nenek moyang bangsa Indonesia demi sebuah kemerdekaan. Dan setelah Indonesia merdeka, ada oknum-oknum yang mengambil manfaat dari kemerdekaan itu, memperkaya dirinya dan membiarkan anak cucu para pejuang itu hidup dalam penderitaan. Ini tidak bisa ditoleransi. Di zaman perjuangan, para pengkhianat itu dibantai, dibunuh, Pak, dihukum mati. Kenapa setelah kita merdeka ada oknum-oknum yang tepuk dada bahwa saya punya jasa ini, padahal dia digaji. Mengaku dia berjasa di sini. Kalau dia seorang pejabat, dia kan digaji. Semua kerjanya itu ada tugas. Tidak ada jasa, Pak. Tidak ada jasa. Dia jadi dibayar. Dia dibayar per bulan. Bahkan dia ada tunjangan, ada uang perjalanan, ada segala rupa macam, ada uang rumah tangga, ada rutin kantor, dan lain sebagainya. Miliaran uang habis untuk hal itu lagi. Sementara rakyat hanya bisa membayar pajak dan merasakan penderitaan dari ulah mereka, para koruptor itu. Makanya koruptor harus dihukum mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, seluruh aset koruptor itu wajib dirampas. Dimiskinkan. Karena koruptor itu, Pak, sekarang dia sengaja korupsi. Sengaja dia korupsi. Dia ambil, pokoknya dia manfaatkan, dia ambil uang sebanyak mungkin, dia sembunyi terserah di mana dia mau. Ya. Apa yang dia inginkan dari tindakan itu? Kalau suatu saat dia ditemukan, dia kan dipenjara. Andai kata dia ditemukan dari penjara, tapi untuk supaya dia jangan ditemukan, dia menggunakan berbagai macam cara, termasuk membayar para penegak hukum, termasuk menggunakan pengacara-pengacara mahal di persidangan. Ya, kalau ternyata dia di penjara, ya kan, maka total aset itu jadi milik dia, karena sudah dibayar dengan penjara tadi. Maka seluruh hasil perampokan, hasil korupsi itu mutlak jadi miliknya, Pak. Karena kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Makanya kita harus mendukung capres yang benar-benar mau merampas itu. Entah dia mendesak DPR membuat undang-undang, ataukah dia mengeluarkan perpu. Atau apa namanya. Ya, supaya ada legalitas hukum untuk memberantas koruptor dengan menggunakan 3 cara tadi. Yaitu pembuktian terbalik, hukuman mati, dan perampasan aset. Saya tidak perlu sebut siapa kandidatnya seperti itu, tapi kalau ada di antara calon presiden itu yang kita dukung.